Tang Jiangnan menyampaikan hormat mereka. Dengan hormat meminta Dewa Pengobatan Si untuk datang menemui kami. Tang Mingde, kepala keluarga Tang. Saya Tang Mingde, kepala keluarga Tang generasi keempat. Tuan Tua Tang, ayah Tang Mingde. Ayah saya sakit parah. Tang Xiaoro, putri sulung keluarga Tang. Saya datang hari ini. Tang Fen, putra sulung keluarga Tang. Mohon bantuan Dewa Pengobatan Si. Tai Bianpo, tabib ilahi. Kau datang terlambat. Si Xiaoxi baru saja meninggal. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Ayo kita lihat. Dia memang sudah mati. Mari kita kembali. Kau adalah murid Dewa Pengobatan Si, kan? Aku bukan muridnya. Hanya seorang teman lama. Selama kau bisa menyembuhkan penyakit kakekku, berapa banyak yang kau inginkan untuk kami bayar? Kami bersedia membayar berapapun. Tolong bantu kami. Dia berusia 73 tahun. Dia seharusnya sudah hidup cukup lama. Kau, Mengapa kau masih ingin hidup? Kau pikir kau siapa? Berani tidak menghormati kakakku. Dewa Pengobatan Si sudah pergi. Kau murid setengah matang ini. Sekarang bagaimana? Masih ingin menentang surga? Hari ini aku akan mewakili keluarga Tang dan memberimu pelajaran. Murid Dewa Pengobatan Si ini Tang Wuji, adik Tang Mingde. sangat arogan dan sombong. Sudah waktunya memberinya pelajaran dan mendapatkan kepuasan untuk keluarga Tang. anak ini agak aneh. Kakak, berhati-hatilah sedikit. Aku seorang seniman bela diri tahap N-Night tingkat 10. Apakah aku masih takut padanya? Seorang anak tanpa aura seni bela diri. Sama sekali. Ayo. Kakak, Jiaofen. Tuan Tua. Dia hanya menderita beberapa luka dalam. Kembali dan istirahatlah beberapa hari. Dia akan baik-baik saja. Kurang ajar. Seseorang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi berani melukai keturunanku. Berhenti. Ayah, Mundur kalian semua. Anak muda. Kami tadi tidak sopan. Kau bertanya, mengapa aku masih ingin hidup? Aku akan menjawabmu sekarang. Aku ingin menemani keluargaku. Aku ingin melihat cucu-cucuku tumbuh dewasa. Dan melihat mereka berkeluarga dan berkarir. Panjang umur belum tentu hal yang baik. Bukankah lebih baik bebas lebih cepat? kau yang berusia 20-an. Anak kemarin sore. Apa yang kau pahami? aku mohon padamu, meskipun kau tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan kakekku, tapi jika kau bisa membuat kakekku hidup lebih lama, untuk jangka waktu tertentu itu juga tidak apa-apa. Aku tidak berkewajiban membantu semua orang. Kalian semua kembalilah. Ayah, Itu dilakukan oleh Istana Api Ungu. Formasi Agung Pelindung Sektel, teknik rahasia pengorbanan roh. 2000 tahun telah berlalu. Sisa-sisa Istana Api Ungu akhirnya muncul. Kakek, kakak, ayah. Jangan bergerak. Benda ini penuh dengan racun kuat. Mundur. Apa yang kau lakukan pada kakekku? Kau mencari mati. Berhenti. Kakak, Aku merasa jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. bagaimana ini mungkin? Hanya dalam sekejap, nadi sudah stabil. Racun yang stagnan di dalam tubuh. Semuanya telah menghilang. Awalnya Tuan Tua Tang hanya memiliki waktu kurang dari sebulan. Sisa umur. Sekarang sepertinya, hidup 10 tahun lagi bukan masalah. Terima kasih Tabib Sugi atas bantuanmu. Tidak perlu formalitas. sebenarnya kau tidak seperti yang terlihat. Begitu acuh tak acuh. Tabib Suci Fang, aku tadi ceroboh. Tolong jangan pedulikan itu. Anak muda. Ketika kau menyebut keluargaku barusan, aku melihat kelihatan di matamu. The film was translated and Gimana narrated keluargamu? by M Media. Keluarga. Keluargaku semuanya sudah mati.
siapa yang melakukannya. Jangan khawatir, keluarga Tang kami pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Tidak perlu. Aku akan mengakhiri mereka sendiri. Kejar dia. Jirume, putri sulung keluarga Ji. Cepat. Sun Suang. Tunggu kau kembali. Aku akan menikahimu. Sun Suang. Tidak. Dia pasti hanya mirip dengannya. Aku menguburnya dengan tanganku sendiri waktu itu. Itu Nona Ji dari keluarga Ji. Nona Ji, Mereka dari keluarga Yang. Baichan, pembunuh dari keluarga Yang. Kau benar-benar bisa lari. Aku sudah mengejarmu jauh-jauh dari desa Jianan. Kau bahkan lari ke tempat seperti ini. keluarga yang kalian ingin bertindak terlalu jauh. Aku Jirumei. Sama sekali tidak akan berhenti. Tuan Fan, kami yang akan mengurus ini. Tang Ming dari keluarga Tan ada di sini. Kenapa kalian tidak cepat pergi? Keluarga Tang juga ada di sini. Kami tadinya akan mengurus keluarga Ji dulu, lalu giliranmu. Sekarang sempurna. Kami akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Situa keempat. Apa kau yakin? Aku bisa dalam sekejap membunuh 3 orang. Tapi kami adalah daging dan darah. Kami tidak bisa menahan semua peluru. Kalian para seniman bela diri bawaan. Bukankah kalian biasanya cukup cakap? Dan orang dari keluarga Tang. Kenapa sekarang kalian meringkuk seperti anjing? Kurang ajar. Fenir, Kakak, jam berapa sekarang? Masih menggunakan tinju dan kaki. Bisakah kau lebih cepat dari peluru? Tuan Fang menyelamatkan nyawa Tuan Tua. Dia adalah dermawan keluarga Tang. Kau bawa Tuan Fang dan pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Situa keempat, mau pergi? Apa kau sudah bertanya padaku dulu? Hai. Cukup. Jangan mengacaukan halaman rumahku. Dan siapa kau? Jika kau mengacaukan halaman rumahku, kau harus membayarnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membayarmu. Apakah 1 peluru cukup? Tuan Feng, hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Pakaianku. Kau bilang kau. Mengapa kau memprovokasiku tanpa alasan? Bos, kenapa peluru tidak bisa membunuhnya? Lupakan itu. Bunuh mereka. Bagaimana ini mungkin? apakah aku bermimpi? Aku pernah dengar sebelumnya bahwa beberapa master bisa menggunakan proyeksi ki sejati untuk membungkus tubuh mereka. Tapi, aku belum pernah dengar ada orang bisa menggunakan ki sejati untuk memblokir jalur peluru. Tabib ilahi Feng luar biasa. Tabib Suci Fan, bolehkah aku bertanya dengan lancang? Alam apa yang kau capai sekarang? Tahap pemurnian Ki. Tahap pemurnian Ki, Tabib Suci Fan. Apa kau tidak tahu? Setiap 12 tahap kultivasi bagi seorang seniman bela diri memungkinkan mereka menembus sebuah alam. Di atas seniman bela diri bawaan adalah Grandmaster bela diri. Di atas Grandmaster bela diri adalah Yang Mulia bela diri. Di atas Yang Mulia bela diri adalah orang suci bela diri. Menurut deskripsimu, seharusnya berada di tahap inat, tahap ke-9963. Tabib Suci Fan, jika tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkan kekuatanmu, aku juga bisa mengerti. Sekumpulan sampah. Dan aku harus melakukannya sendiri. Energi yang begitu kuat. Shentu, seorang murid yang diajar secara pribadi oleh Istana Api Ungu. Itu dia. Julukan orang ini adalah Asura Darah Shentu. Dia pernah sendirian membantai 9 sek dan 12 sekolah Jianan. Kekuatannya jelas di atas Tabib Fang. Tuan Shentu, kau sudah tiba. Hanya 1 Jirumei. Kalian bahkan tidak bisa mengatasinya. Untuk apa kalian, kalau begitu? Tuan Shentu, kami tadinya sudah berhasil. Bahkan orang-orang dari keluarga Tang bisa saja dilumpuhkan bersama ini. Tapi petani sayur ini benar-benar bisa menahan peluru. Trik kecil seperti memproyeksikan energi KA
hanyalah di alam bela diri. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, patahkan anggota tubuhmu sendiri. Kedua, atau aku akan melumpuhkanmu sendiri. Dua pilihan. Aku tidak ingin memilih keduanya. Hanya seorang bela diri biasa. Benar-benar mengira dia hebat, karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memberimu tahu artinya, bahwa ada langit di atas langit. Tuan Fan, alamnya di atas alammu. Kau bawa Shoro, dan yang lain pergi dulu. Tahan dia. Ayah. Paman keempat. Selanjutnya, giliranmu. Sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang layak. Tepat untuk menguji kekuatan tubuh fisikku saat ini. Aku akan The membiarkanmu film was bergerak duluan. translated and Kau berani di narrated depan by umum, M Media. memprovokasi Tuan Shentu kami. Kau tahu apa akibatnya? Hanya seorang seniman bela diri Xiantian belaka, berbicara besar. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan jurang pemisah antara kau dan aku. Awalnya aku tidak ingin menggunakan jurus ini. Kau memaksaku. Tabib Dewa Fang, hati-hati. Api rahasia api ungu. Bagaimana Tuan Fang melakukan itu? Mungkinkah di antara generasi muda sekarang benar-benar ada master seperti itu? Wajahnya. Kau dari Istana Api Ungu. Bagaimana kau tahu tentang Istana Api Ungu? Melawan erosi seni rahasia Api Ungu. 2000 tahun telah berlalu. Aku akhirnya menunggumu. Siapa sebenarnya kau? Namaku adalah Fang Yu. Fang Yu. Kau adalah Fang Yu yang menghancurkan Istana Api Ungu. Bicaralah, di mana sisa-sisa Istana Api Ungu? Kau ingin tahu keberadaan Istana Api Ungu? Aku tidak akan memberitahumu. Kau tidak bisa menghentikan kami. Kalau begitu mati saja. Tuan Shentu. Feng Yu. Sisa-sisa Istana Api Ungu. Tidak satu pun akan lolos. Ini pasti Tuan Fang. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Tidak perlu. Merekalah yang pertama menghancurkan halaman rumahku. Mulai sekarang, kau adalah tamu terhormat keluarga Ji. Ini adalah cek kosong. Tidak perlu. Orang seperti Tuan Fan, mengapa aku peduli dengan harta benda eksternal? Yang penting bagi seorang seniman bela diri adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan, harta langit dan bumi. Itu adalah kelalaianku. Aku menerima kabar bahwa baru-baru ini orang sejati harta karun Poli telah mengumpulkan cukup banyak barang langka. Dia juga memperoleh inti dalam binatang iblis melalui saluran khusus. Aku akan atas nama keluarga Ji menyiapkan untuk Tuan Fang acara penilaian agung. Apapun yang Tuan Fang sukai, aku akan membelinya. Sisa-sisa Istana Api Ungu telah muncul. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan keberadaan mereka. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Guru, Xiao Qin, aku akan segera pergi ke Jianan. Asosiasi Ibu Kota. Aku akan datang menemuimu. Xiao Qin, Qin Wudong, Kepala Asosiasi Ibu Kota. Kamu benar-benar berbakti. Kali ini aku akan pergi ke Jianan. Aku punya sesuatu yang penting untuk kuberikan padamu. Ketua Wu, perwakilan keluarga Qin. King Tua. Tuan-tuan, The film was sedang menunggumu translated untuk and memulai rapat. narrated by Biarkan M mereka Media. menunggu. Ya, tidak bisakah kau lihat bahwa guru dan aku sedang menelepon? Guru, tolong beri aku kesempatan. Baiklah. Xiao Wu, ya, orang sejati harta karun Poli, sudah tiba di Jianan. Inti dalam binatang iblis padanya harus didapatkan. Ya, ini adalah hadiahku untuk guru Shouku dan kakak Fan. Ya, Lembah abadi terputus. Yang Yinso, putri sulung keluarga Yang. Tuan Yuntian. Tuan Yuntiang, bangkit.
Yang Zhu, Tuan Muda Keluarga Yang. Pembunuhan Jirumei, rencana gagal. Tuan Shentu, dalam rencana ini, meninggal. Apel, Mohon tenangkan amarahmu, tuanku. siapa yang berani menyentuh seseorang dari Istana Api Unguku? Siapa yang melakukannya? Menurut laporan Bezon, itu adalah seorang pemuda berusia 20-an yang menggagalkan rencanamu. Rencana kebangkitan Istana Api Ungu tidak boleh terpengaruh dengan cara apapun. Singkirkan dia segera. Ya, Ya, Markas Besar Grup J. Ada aura Istana Ungu. lihat cepat. Zheng Peng, Tuan Muda Keluarga Z. Tuan Muda Zhen, Zheng Peng juga ada di sini. Zheng Peng memiliki hubungan baik dengan kepala keluarga Tang Mingde. Banyak orang ingin mendapatkan koneksi ini. Jiang Shenlong. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya Ayan dan anak perempuan keluarga Jian akan mendahului. Jiang Rui, teman sekelas Fang Yu. Tuan Muda Shen, aku akan bersulang untukmu. Tuan Muda Shen, aku juga akan bersulang untukmu. Siapa orang itu? Sangat tidak sopan. Ya, siapa ini? Bagaimana dia bisa masuk? Feng Yu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Kau mengenalnya? Aku pernah melihatnya di sekolah. Hanya seorang siswa miskin. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti itu. Itu menurunkan martabatmu sendiri. Feng Yu, apa kau dengar itu? Tuan Muda Zhang mengingatkanmu bahwa sebagai seseorang kau harus memiliki kesadaran diri. Jika kau bukan dari strata sosial ini, jangan mencoba menyusup. Kalau bukan, karena seseorang mengundangku, aku tidak akan mau datang. Majelis persembahan harta karun tertinggi. Tapi keluarganya secara khusus untuk seorang tokoh besar menyiapkan ini. Nona Ji menggunakan semua koneksinya untuk mengundang mereka ke sini. Mereka semua berasal dari wilayah Jiangnan. Tokoh-tokoh besar, kau bilang kau diundang. Mana surat undanganmu? Tidak ada yang memberitahuku tentang surat undangan apapun. Sungguh lelucon. Tak tahu malu. Tepat sekali, konyol. Apa kau menganggap kami semua bodoh? Kalau begitu aku ingin melihat. Siapa itu yang tidak mengikuti aturan keluarga Ji dan mengundangmu? Si malang ini masuk. Sungguh merepotkan. Jirumei. The film was translated and narrated by M Media. Hanya denganmu? Kau bahkan tidak melihat status macam apa yang kau miliki. Nona Ji akan segera tiba. Kurasa anak ini akan segera tidak bisa menanganinya dan harus pergi. Kenapa kau tidak bilang? Kau adalah Nona Ji, tokoh besar di baliknya. Seharusnya tahu untuk tidak datang. Jirumi mengatur ini untukku. Pertemuan ini benar-benar merepotkan. Seseorang yang mencari mati, menyelinap masuk dan menumpang itu satu hal. Nama Nona Ji, apakah itu sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja? Aku bicara padamu, tidakkah kau dengar? Aku menyuruhmu makan. Tadi. Lihat dirimu, kau makan dengan cukup senang. Ayo buka mulutmu. Aku akan menyuapimu. Makan. Tuan Muda Siang benar-benar tahu cara bersenang-senang. Lihatlah penampilan menyedihkan anak ini. Kurasa dia mungkin sangat ingin menjadi anjing Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, Apa yang kau lakukan? Kau berani menyentuh Tuan Muda Zhang? Kau punya nyali. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Kau anjing. Kau berani menyentuhku. Hari ini atas nama keluarga Ji, aku akan memberi pelajaran yang pantas kepada kau anjing kurap ini. Seseorang patahkan kakinya. Nona Ji telah tiba. Nona Ji ada di sini. lihat cepat. Sekarang dia tamat. Seperti yang diharapkan dari keluarga teratas di Jiangnan, kepala keluarga. Dia memang luar biasa dan anggun. Tokoh besar di belakangnya itu. Identitas macam apa yang mereka miliki? Berhenti bicara tentang tokoh besar. Kurasa anak yang menipu ini sudah tamat. Nona Ji, sudah lama sekali. Kamu semakin cantik. Tuan Muda Zhang, Minggir.
Apa yang kau lakukan? Nona Ji, orang ini menyusup masuk dan menumpang makan. Kami takut mempengaruhi kehormatan terhadap keluarga Ji milikmu. Baru saja akan memberinya pelajaran. Anak kecil, hari ini Nona Ji menangkapnya. Hidupnya sudah tamat sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Orang yang kau bicarakan, apakah dia? Ya, Nona Ji. Orang seperti ini, orang tak tahu malu, harus segera diusir. Dia bahkan bilang itu kau yang mengundangnya masuk. Bukankah ini merendahkan statusmu? Tampar mulutnya. Apa kau dengar itu? Kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Bukankah kau cukup pandai berpura-pura tadi? Kau sudah terbongkar sekarang, kan? Ini, Nona Ji, kau tampar lagi. ada apa ini? Kenapa kamu memukulnya? Ini Nona Sheng dari keluarga Sheng? Apa yang Nona Ji lakukan? Tuan Fang, The film was Apa yang terjadi? translated and narrated by M. Ji Rumei Media. adalah Nona sulung keluarga Ji. Betapa mulianya statusnya. Sampai-sampai membungkuk kepada anak miskin itu. Nona Ji, kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia jelas-jelas. Diam, Ayah, Nona Ji. Putriku tidak tahu apa-apa. dan siapa kau? Saya Jiang Shenlong, merupakan manajer divisi keamanan dari grup Ji. Hanya seorang manajer belaka. Bagaimana kau bisa mendapatkan undangan ke presentasi harta karun agung? Nona Ji, sayalah yang memberinya surat undangan dan menyuruhnya datang. Menteri Xiao, kau secara pribadi memberikan undangan kepada bawahanmu. Itu satu hal. Tapi karena kau membawanya, kau seharusnya mengaturnya dengan benar. Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Ji kami. Kau menghinanya seperti ini. Apa niatmu? Cepat berikan permintaan maaf kepada Tuan Fan. Tuan Fan, saya buta dan tidak menyadari pentingnya Anda. Mohon maafkan saya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat minta maaf kepada Tuan Fan. Aku tidak akan. Dia jelas-jelas hanya seorang pembohong. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Minta maaf. Bantu aku membuktikan bahwa dia hanya seorang siswa miskin. Buktikan apa? Apa hubungannya denganmu? Nona Ji, saya sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Tuan Feng, Tuan Fan, kami berdua telah menyinggung Anda. Kami benar-benar minta maaf. Biarkan mereka pergi. Mulai sekarang, kau dipecat. Menteri Xiao, kau juga punya tanggung jawab dalam masalah ini. Diskor selama 1 bulan. Kembali dan renungkan baik-baik. Ya. Keluar. Orang yang memalukan. Nona Ji, Semua yang terjadi di aula, aku melihat dengan jelas. Apa yang kau lakukan pada Tuan Fang? Semua yang kau lakukan, cepat bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Nona Ji, kamu urus bawahanmu. Saya tidak punya pendapat. Tapi apa yang saya, Mei Pen lakukan, bukan urusan mob camp. Lagi pula, keluarga Xiang saya didukung oleh keluarga Tang. Baru kemarin, Patriark Tang bahkan mengundang ayah saya untuk minum teh. Jika kita benar-benar bermusuhan, saya tidak takut padamu. Tang Ningde. Maksudmu patriark keluarga Tang? Dasar bocah. Berani kau menyebut langsung, Patriark Tang. Semua orang mendengarnya. Jika kepala keluarga Tang tahu, aku akan menghajar mulut busukmu sampai hancur. Kita lihat seberapa sombongnya kamu setelah ini. Apa kamu bosan hidup? Patriark Tang sudah tiba. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga Tang saya? Patriark Tang, Anda sudah tiba. Tuan Muda Sheng, apa yang terjadi? Patriark Tang, seseorang menyelinap masuk barusan. Makan dan minum gratisan. Aku, awalnya ingin membantu Nona Ji, menjaga ketertiban di sini. Jadi saya memberinya pelajaran. Siapa sangka Nona Ji ini justru menyuruh saya berlutut. Tidakkah menurutmu ini bukan sengaja mempersulit saya? Nona Ji, apakah ini benar? Dia memang menyinggung tamu terhormatku. Tuan Fang Yu, The film was translated and narrated by M. Media. Patriark Tang, dia orangnya. Dia baru saja memanggil nama Anda secara langsung. Bukankah kamu cukup mampu barusan bertingkat? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Berlutut. Apakah kamu dengar itu, Tuan Muda Tang? Saya menyuruhmu berlutut. Saya menyuruhmu berlutut. Bocah kurang ajar itu. Tuan Fang adalah penyelamat keluarga Tang. Menyinggung Tuan Fang sama dengan menyinggung keluarga Tang saya. Siapa sebenarnya orang itu? Keluarga Ji dan keluarga Tang
Dua keluarga besar memihak padanya. Xiao Tang. Apapun yang kamu lakukan, bagaimana kamu bersikap, kemanusiaan adalah yang utama. Ajaran Tuan Fang benar. Mulai sekarang, keluarga Tang akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Sheng, berlaku segera. Patriark Tang, tanpa dukungan keluarga Tang, bisnis keluarga Sheng kami akan hancur. Ayahku tahu dia akan memukuli saya sampai mati. Patriark Tang, Berisik sekali. Seret dia keluar. tolong. Tolong, dia akan memukuli saya sampai mati. Patriark Tang, keluarga Tang, keluarga Ji, betapa besar wibawanya. Keluarga yang juga ada di sini. Mereka mengirim orang untuk membunuh kita kemarin. Dan hari ini mereka masih berani secara terbuka menunjukkan wajah mereka. Mereka benar-benar berani. Tidak ada bukti untuk masalah ini. Jangan sampai kita bertengkar dulu. Mari kita bantu Tuan Fang terlebih dahulu menangani inti binatang iblis. Baiklah, Pemuda ini bisa mendapatkan dukungan. Keluarga Tang dan keluarga Ji, dia pasti memiliki beberapa kualitas luar biasa. Aku dengar kau menyembuhkan penyakit Tuan Tua Tang. Benar sekali, berkata Habib Ilahi Feng. Penyakit kakekku sekarang jauh lebih baik. Kau adalah Feng Yu. Sangat muda, namun memiliki keterampilan medis seperti itu. Kau adalah seorang talenta. Yang Chu, jabat tangan dengannya. sebenarnya kita berasal dari sekolah yang sama. Aku datang hari ini hanya untuk menyapa. Halo. Aku Yang Zhu. Halo, Fang Yu. Kekuatan gelap. Situasinya tidak bagus. Yang Zhu adalah Grandmaster setengah langkah, termuda di negara Jiuzhou. Dia adalah dewa di antara generasi muda. Ayah, cepat pergi. Bantu tabib Ilahi Feng. Ayah, Yang Chu itu sepertinya dirugikan. Alam Grandmaster setengah langkah adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh seorang pendekar seumur hidup. Kekuatan Tuan Fan benar-benar misteri. Jirumei, suruh bawahanmu melepaskan. Tuan Fang adalah tamu terhormatku. Aku tidak berhak memerintahnya. Karena saudaramu sangat suka berjabat tangan. Kalau begitu aku tidak bisa mengecewakannya. Lepaskan, cepat lepaskan. Yang Zhu sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya dia? Apa yang kamu lakukan? Kau sangat bagus. Setelah pertemuan penilaian harta karun tertinggi berakhir, kita akan menyelesaikan perhitungan ini dengan semestinya. Pergi. Terakhir kali, aku mengirim beberapa pembunuh bayaran terbaik untuk membunuh Jirumei. Mereka semua dibereskan. Menurutku, itu mungkin berhubungan dengan orang ini. Bagaimana pendapatmu tentang kekuatannya? Orang itu sangat aneh. The film Aura was padanya translated menunjukkan bahwa and dia hanya narrated memiliki by M. kekuatan Media. seniman bela diri Xiantian, tapi kekuatannya luar biasa besar. Lalu bisakah dia ditangani? Dia mungkin belum mempelajari jalan bela diri ortodoks. Dalam pertarungan sesungguhnya, mengandalkan kekuatan saja, jauh dari cukup. Dengan kekuatanku saat ini, Grandmaster setengah langkah, menghadapinya lebih dari cukup. Halo semuanya, saya Jupao Shenren. Selamat datang semuanya di lelang hari ini. Barang pertama hari ini adalah pil yang long oleh Raja Obat Fuai Bei. Master Wang Wu menghabiskan 10 tahun untuk menyempurnakannya. Ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati dan memperpanjang umur. Harga awal 10 juta. Pil yang long ini terakhir muncul 20 tahun yang lalu. Ini adalah barang bagus. Jiang tua, kamu tidak bisa bersaing denganku untuk ini. Tidak ada ruang untuk diskusi tentang ini. Aku tidak akan menyerah padamu. 10 juta. Aku akan mengambilnya. Itu dia. Siapa dia? Tuan Fang sudah terlalu lama dalam pengasingan. Aku khawatir kau masih belum memahami situasinya. Keluarga Ji, keluarga Tang, keluarga Yang. Semuanya adalah keluarga berpengaruh teratas di Jiangnan. Tapi, dalam hal senioritas dan peringkat, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah keluarga Qin yang berlokasi di ibu kota. Qin Wudao dari keluarga Qian. Ketua Qin bahkan kepala majelis ibu kota dan memiliki hubungan baik dengan penguasa. Ketua Wu mewakili keluarga Qian.
Melawannya. Berarti melawan tetua Qian. Xiao Qin, ternyata sudah menjadi sekuat ini. Tuan Fang, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Tidak menghormati keluarga Qian. Bisa berujung pada eksekusi. Para tamu terhormat, apakah ada tawaran lebih lanjut? Siapa yang berani menawar? Itu berarti menentang keluarga Qian. Bukankah itu mencari mati? Bagus. Barang lelang ini, milik tetua Wu dari keluarga Qian. Barang lelang berikutnya, berasal dari wilayah utara Wanzhou yang sangat dingin. Inti binatang iblis yang dibawa kembali. Jika seorang seniman bela diri mengonsumsinya, itu dapat sangat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Harga awal, 50 juta. Itu adalah binatang iblis tingkat ke-9, inti dari paus penelan langit. Setelah menyerapnya, seseorang pasti akan mengalami terobosan. Aku mau yang ini. 100 juta. Itu nona muda dari keluarga Ji. Menawar dari awal, dengan harga setinggi itu, cukup untuk menunjukkan tekadnya untuk memenangkannya. 150 juta. Menambahkan 50 juta sekaligus. Sekarang ada tontonan yang bagus. Apang, uangnya tidak cukup. Aku berhenti karena yang baru saja menaikkan tawaran adalah tetua Wu. Ada aturan di rumah lelang. Setelah tetua Wu menawar, tidak ada orang lain yang bisa menawar. Jika tidak, itu menentang tetua Qian. Tuan Fang, Anda harus menyerah. Lanjutkan. Tuan Fan, anak ini benar-benar tidak menghargai hidupnya. Aku tidak berani maju. Apa yang kau takutkan? Tabrakan tadi. Bahkan seorang Grandmaster seni bela diri akan sulit menahannya. Apalagi dia. Dia seharusnya sudah menderita luka dalam yang sangat serius sekarang. Dia hanya kekuatan yang habis. Dengar. Siapapun yang bisa mengambil kepalanya, harganya akan 10 kali lipat. Pergi. Kalau begitu, aku akan menganggap ini sebagai pemanasan otot dan tulangku. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Jangan merusak fasilitas umum. Tunjukkan sedikit pertimbangan untuk orang lain. Baiklah, bagaimana jika ada yang jatuh? Apa yang harus kita lakukan? Hai. Hanya kamu yang tersisa. Pil ledakan roh. Kau tahu banyak, bukan? Selama aku meminum pil ini, aku bisa sementara mendapatkan kekuatan seorang Grandmaster Puncak. Ini merepotkan sekarang. Grandmaster Puncak. Ini merepotkan sekarang. Lihatlah. Apa itu seniman bela diri sejati? Tuan Fan. Aku bilang, di dunia ini, hanya aku yang berhak memandang dunia sebagai orang biasa yang remeh. Jangan memprovokasiku. Jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga yang kalian. Fang Yu, hati-hati. Tuan Fing. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Karena kamu di sini, keluarlah. Tidakkah kau lihat? Di perbatasan Qinghai. Sejak zaman kuno tulang-tulang putih tergeletak tak terkumpul. Hanya niat membunuh ini, memberikan tekanan yang begitu besar. Orang ini tidak sederhana. Kekuatan mereka jelas di atas Yangzhou. Tetua Xiao. Kau sudah tiba. Xiao Guangmen, seorang murid Istana Api Ungu. Kau memanggil orang tua ini ke sini. Hanya agar orang tua ini bisa menangani ini. Junior tak bernama di tahap kondensasi Qi.
Fang Yu, apa kau pikir? Kau sudah tak terkalahkan di dunia. Tetua Xiao. Dia adalah keturunan dari sekte seni bela diri kuno. Lepaskan aku segera. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu. Orang tua ini telah melintasi dunia kultivasi begitu lama, tanpa bertemu tandingan. Kecuali tahun itu, bencana dari sekte Dao Surgawi itu. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Cepat lepaskan anak keluarga yang itu. Lepaskan dia. Kalau tidak, Benar-benar berisik. membunuh Yang Su, keluarga yang sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Bocah keluarga yang ini benar-benar berumur pendek. Karena aku membawanya kembali, maka aku akan membawamu kembali untuk melapor kembali ke keluarga Yang. Kamu ternyata punya gol mayat. Kau sangat mengejutkanku. Kau bahkan tahu tentang gol mayat. Bahkan jika kau berpengetahuan luas, sudah terlambat. Tidak mungkin niat membunuh padamu. Bagaimana bisa lebih banyak dari gerombolan gol mayatku? Lebih banyak. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh untuk mengumpulkan jumlah sebanyak itu? Siapa sebenarnya kau? Aku adalah Fang Yu. Fang Yu. Fang Yu dari tahap kondensasi Qi. Apakah dia yang dulu pernah memusnahkan klan api ungu itu? Sudah lebih dari 2000 tahun. Dia sebenarnya masih hidup. Kau, seni iblis macam apa yang kau gunakan untuk mencapai kelahiran kembali melalui kerasukan? Aku tidak pernah mati. Jadi bagaimana bisa ada kelahiran kembali? Tidak. Aku harus memberitahu kakak murid senior. Fang Yu masih hidup. Fang Yu masih hidup. Aku sudah membatasi tanda kutukanmu. Kamu tidak bisa lagi meledakkan diri. Bicaralah. Di mana sisa-sisa istana api ungu? Aku tidak tahu. Hanya kakak murid senior yang bisa menghubungi mereka. Kalau begitu kamu tidak berguna. Aku akan membuat jiwamu dalam formasi pengikat jiwa terbakar selamanya. Tidak mau. Tas penyimpanan. Tas penyimpanan biasanya berisi barang-barang terpenting seorang kultivator. Seni melahap roh bisa mengubah esensi kehidupan menjadi esensi sendiri. Sangat bagus. Aku akan mencari kesempatan untuk mencobanya di lain hari. Kakak, Yang Chu sudah mati. Ayah juga terbaring sakit. Jika kau tidak segera kembali, keluarga yang kita akan hancur. Yang dia, murid guru Long. Murid Yang Jian. Kau baru saja memasuki alam Grand Master Puncak. Dan kultivasimu belum stabil. Guru Long, ahli tidak ortodoks nomor 1 di Jiangnan. Kau seharusnya mengonsolidasikannya lebih lama lagi. Guru. Jika balas dendam ini tidak dilakukan, hati Daoku akan gelisah. Baiklah. Karena kau begitu gigih, agar kau bisa berkultivasi dengan tenang. Guru ini akan menemanimu dalam perjalanan ini. Terima kasih, Guru. Turnamen bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Fang Yu, aku akan membuatmu berharap kau mati. Kuharap inti dalam binatang iblis tingkat 9 ini bisa membantuku menembus beberapa lapisan lagi. Kekuatan langit dan bumi ini. Tuan Guaisu, Mungkinkah, Guru? seperti yang diharapkan dari inti dalam binatang iblis tingkat 9, bahkan bisa menembus lapisan pertama tahap sarjana. Aku sekarang telah mencapai tahap pemurnian Qi, lapisan 974. Tuan Fang,
The film was Ada sesuatu translated yang ingin kuminta and bantuanmu. narrated by M Media. Bicara. Aku ingin memintamu menemaniku menghadiri turnamen bela diri Jiangnan tahun ini. Ini adalah kebiasaan di wilayah Jiangnan. Diadakan sekali setiap 3 tahun. Semua keluarga besar akan mengirimkan yang terkuat dalam kekuatan bela diri mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini. Keluarga Ji telah kalah 3 sesi berturut-turut. Jika kita kalah lagi, kita mungkin harus mundur dari tingkat pertama Jiangnan. Turnamen bela diri mengumpulkan para seniman bela diri. Sisa-sisa istana api ungu mungkin bercampur di dalamnya. Juga, aku juga bisa mencoba seni melahap roh yang baru saja kukultivasi. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu posisi teratas di turnamen bela diri Jiangnan tahun ini. Terima kasih, Tuan Fang. Tuan Huaizu. Kekuatan langit dan bumi barusan berasal dari wilayah Jiangnan. Hanya satu orang bisa memanggil kekuatan langit dan bumi ini. Ini menunjukkan bahwa guruku ada di Jiangnan. Baru-baru ini, apakah ada sesuatu istimewa yang terjadi di Jiangnan? Turnamen bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Du Yonglian, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, bertanggung jawab atas masalah ini. Mungkin guruku akan ikut bersenang-senang. Aku harus segera pergi ke Jiangnan. Tempat kecil seperti Jiangnan tidak mengharuskanmu datang sendiri, Kak. Sudah diputuskan. Ya. Bolehkah saya bertanya siapa guru Tuan Huaizu? Ahli hebat macam apa dia? Marga Diafan. Turnamen seni bela diri tingkat tinggi. Tuan Fang, kami sudah sampai. Mengapa keluarga Tang tidak datang untuk berpartisipasi? Keluarga Tang telah memenangkan kejuaraan selama 2 sesi berturut-turut. Jadi mereka tidak perlu berpartisipasi. Mengapa keluarga Zheng dari Xiangcheng juga datang? Zheng Xiuchen dari keluarga Ying di Xiangcheng. Keluarga Zheng bukan dari Jiangnan. Mengapa mereka ikut campur juga? Yang Yinzu sebenarnya berhasil terhubung dengan koneksi keluarga Zheng dari Xiangcheng. Keluarga Shen. Apakah mereka sangat kuat? Leluhur keluarga Zheng menerima bimbingan dari Master Huaizu dari Jiuzhou. Sekarang adalah klan bela diri terkemuka di Xiangcheng. Anak itu Huaizu. Bagaimana Anda bisa memanggil Master Huaizu seperti itu? Jika keluarga-keluarga bela diri ini mendengar Anda, itu tidak akan baik. Nona Ji. Sepertinya dia tidak enak badan. Yang Yinzu, apa yang Anda inginkan? Apapun yang kuinginkan, adikku mati di tanganmu. Menurutmu apa yang kuinginkan? Aku akan segera menikah dengan keluarga Zhang. Pada saat itu, keluarga Zhang dan yang kita akan bergabung. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Aku ingin kalian untuk menghormati arwah adikku yang telah meninggal di surga. Linshu, jangan khawatir, karena kita sudah di sini. Di turnamen bela diri Jiangnan ini, mari kita bersaing dengan mereka dengan benar. Keluarga Ji telah kalah 3 kali berturut-turut. Tidak ada yang tersisa. Kak, kali ini, mereka hanya membawa 1 seniman bela diri bawaan. Saya pikir tahun ini, sepertinya ini akan menjadi kali terakhir. Keluarga Ji ikut serta dalam turnamen bela diri tingkat tinggi. Ya, kita harus memberinya perpisahan yang baik. Kamu Fang Yokan. Aku. Sudah beberapa waktu ini, saya mendengar Yinzu membicarakanmu. Senang bertemu denganmu. Mari berjabat tangan. Baiklah. Rutinitas ini lagi. Terakhir kaliku mempermalukan adikku. Mari kita lihat bagaimana Xiuchen mempermalukanmu kali ini. Dasar sampah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sedikit cerdik, kamu bisa pergi kemana-mana, mencari keuntungan gratis. Mungkin di tempat kecilmu itu, masih ada orang yang akan bertepuk tangan dan bersorak untuk keberanianmu. Tapi di mataku, kamu tetaplah seorang. Xiuchen. Ki yang begitu kuat. Xiuchen. Apa yang terjadi? Bahkan tuan muda keluarga Shen mengalami kemunduran. Saya tidak salah lihat. Apakah saya salah dengar? Anak itu Huaizu. Jika dia tahu dulu, keluarga yang dia dukung telah menjadi seperti ini sekarang. Betapa kecewanya dia. Beraninya kamu. Kamu berani berbicara begitu sombong, tidak menghormati Tuan Huaizu.
Apa yang baru saja kamu katakan sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali lipat. Ketika aku mengenalnya, kau bahkan belum lahir. Sungguh berani. Kamu begitu sombong sampai membuatku ingin tertawa. Tuan Huaizu adalah 3 besar di peringkat suci. Bangsa Jiuzhou, seorang tokoh besar. Dia adalah dewa di hati semua seniman bela diri. Dia belum menunjukkan wajahnya selama 100 tahun. Kamu, seorang pemula belaka, masih berani mengatakan kamu mengenalnya. Mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu adalah leluhur pendiri, Tuan Huaizu? Jika kau bersikeras mengatakan itu dihitung. Kamu, anak ini, sungguh tidak menghormati Tuan Huaizu. Anak ini terlalu sombong, sungguh berani. Semuanya harap tenang. Turnamen bela diri Jianyang Du Yongyan, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri. sekarang dimulai. Keluarga terhormat, silakan duduk. Nang, anggap dirimu beruntung. Untuk kita bertarung di sini, tidak ada artinya. Ketika kita nanti naik ke arena hidup mati, saya akan di depan semua orang, memberimu pelajaran yang pantas. Agar kau lihat seberapa besar jarak antara aku dan dirimu. Sebenarnya, Baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. selamat datang semuanya di turnamen bela diri. Saya adalah presiden turnamen bela diri, Du Yongyan. Sejak Guru Huaizu mendirikan turnamen bela diri bangsa Jiuzhou, sudah 100 tahun berlalu. Sebelum pertarungan dimulai, akan ada upacara penyembahan terlebih dahulu. Di potret itu, apakah itu guru dari Master Huaizu? Master Huaizu sendiri mengatakan bahwa pencapaiannya hari ini juga tidak terpisahkan dari bimbingan gurunya. Tidak terpisahkan. Sekarang sosok terhormat ini adalah patriark semua seniman bela diri di Jiuzhou. Saya selalu sangat penasaran. Hanya sosok terhormat macam apa yang bisa membuat Master Huaizu begitu memujanya? Anak itu Huaizu. Menggambar potretku terlalu mudah. Menyembah leluhur. Semuanya bangkit. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Upacara selesai. Baiklah, turnamen bela diri Jianyang sekarang dimulai. Keluarga mana yang akan maju duluan? Teknik gerakan yang cepat sekali. Kekuatan Shang Xiuchen ini telah meningkat, bukan menurun. Sejak kapan keluarga Zhang menjadi begitu tertarik pada pertemuan puncak bela diri Jiangnan ini? Tidak ada aturan yang mengatakan keluarga seni bela diri dari luar Jiangnan tidak boleh berpartisipasi. Ketua Du, bukankah begitu? Tuan Muda Zheng benar. Aula seni bela diri Jiangnan menyambut Tuan Muda Zheng. Keluarga Zhong hadir untuk mencari bimbingan. Silakan. Shang Xiuchen datang dengan ganas. Menyerang begitu dia muncul. Begitu kejam. Situasinya sudah di luar kendali. Keluarga Luo dari Jiangnan hadir untuk mencari bimbingan. Keluarga Wu dari Jiangnan datang untuk mencari petunjuk. Begitu banyak keluarga bela diri dikalahkan hanya dalam satu ronde. Sepertinya kemampuan Shang Xiuchen memang menakutkan. Sepertinya hari ini seluruh dunia bela diri Jiangnan akan diinjak-injak oleh keluarga She. Siapa lagi? Harimu, namun kau datang sendiri ke hadapanku. Sempurna. Hari ini kita akan menyelesaikan urusan kita sekali untuk selamanya. Yang Yinzu, Anda yang sembarangan menyerang keluarga lain, melanggar aturan Asosiasi Nasional. Jadi bagaimana dengan Asosiasi Nasional? Di hadapan seniman bela diri tingkat atas, seperti Tuan Yuntian kami, aturan hanyalah omong kosong.
Selalu ada orang yang dibutakan oleh keserakahan Asosiasi Nasional beberapa tahun terakhir ini dengan tidak mengambil tindakan. Mungkin itulah mengapa mereka diremehkan. Kalau begitu aku akan mengambil kesempatan ini. Biarkan aku menunjukkan padamu kedalaman kota ibu kota. Dia sebenarnya seorang ahli martial venerable tingkat puncak. Tekanan ini saja cukup untuk mengalahkan seorang Grandmaster seni bela diri. Kekuatan pukulan ini benar-benar melampaui milik Guru Lon, seni naga ilahi. Orang itu akan lumpuh, meskipun tidak mati. Martial Venerable saat ini setara dengan yang dulu, kultivator tahap inti emas. Para kultivator tahap inti emas saat ini benar-benar terlalu lemah. Dengan kekuatanmu yang kecil, 2000 tahun yang lalu, kau bahkan tidak akan sebaik tahap kondensasi Ki. Penegak hukum dari berbagai negara, Jirumei. Hari ini adalah saatnya kau membayar utang. Kakak Ji. Kau dari Istana Api Ungu. Kau benar-benar tahu tentang Istana Api Ungu. Bagaimana jika aku, dengan kekuatan tahap kondensasi Kimu, apa kau terburu-buru ingin mati? Tuan Fang, jangan impulsif. Dia sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan seorang ahli martial venerable tingkat puncak. Dia setidaknya pasti seorang martial sain. Kau bukan tandingannya. Tuan Yuntian, dia yang menghancurkan keluarga Yang. Jadi itu kau. Mari singkirkan kau lebih awal dan akhiri ini lebih hal. Tuan Feng, hati-hati. Feng Yu. Aura padanya jelas hanya milik tahap kondensasi Ki, kultivator. Kekuatannya sebenarnya bisa menandingi milikku. Siapa kau? Kau akan segera tahu. Menarik. Namun, kau masih tidak bisa membunuhku sekarang. Kau bisa sedikit lebih kejam. Sangat bagus. Tidak buruk. Bagus sekali. Tapi, kau perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Apakah orang ini mesum? Dalam keadaan normal, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Mengapa auranya malah semakin kuat? Tidak bagus. Teman ini, teknik kultivasi yang dia latih, membutuhkan cedera parah untuk diaktifkan. Semakin parah dia terluka, semakin kuat kekuatannya. Hentikan cepat. Semakin parah luka yang dia alami, semakin kuat kekuatannya. Kau sangat suka disiksa. Ayo, Aku akan memenuhi keinginanmu. The film was translated and narrated by M Media. kau memukulku sangat keras barusan. Cukup sakit. Sekarang aku akan mengembalikan 100 biksu padamu. Api ungu ini sangat aneh. Bisa membakar apa saja. Menjadi abu. Jangan berbenturan langsung dengannya. Pergi ke neraka. Aku akan membakar jiwamu. Sampai menjadi abu. Aku akan membuatmu Feng Yu. tidak akan pernah bereinkarnasi. Feng Yu. Kau akhirnya akan mati. Saudara Yang Chu. Aku sudah membalaskan dendammu. Dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan. Rajin. Untuk menembus tahap kondensasi Ki. Ya, Guru. Si manis kecil. 3.600 tahun yang lalu, kakak senior King Yu. Kakak seniormu sedang naik. Mulai sekarang, sekolah Do Surgawi dipercayakan kepadamu. Kau saat ini berada di tahap kondensasi Ki, tingkat 2596. Kau harus segera menembus tahap kondensasi Ki. Dimengerti, kau bisa pergi dengan tenang. Pergi. Maha Guru Agun, 2000 tahun yang lalu. muridmu sedang naik. Kamu saat ini berada di tahap kondensasi Ki, tingkat 5094. Di tanganmu, aku bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Mungkin, ketika kamu mencapai tingkat 10.000, kamu bisa menembus. Semoga kamu cepat menembus tahap kondensasi Ki. 10.000 tingkat. Mereka semua telah naik. Seharusnya giliranku sekarang kan? Muridnya dibunuh oleh sekte lain. Dia bersumpah. Tak peduli berapa lama. Dia pasti akan menyeret mereka keluar. Meskipun agak sulit dipercaya,
Tapi aku percaya padamu. Aku tidak tahu mengapa. Di tubuhmu selalu ada perasaan yang akrab. Keluarlah. Kau adalah Feng Yu. Aku. Orang yang begitu lemah. Paling-paling seorang seniman bela diri bawaan. Orang yang guru suruh aku cari. Apakah benar dia? Aku adalah murid istana Embun Beku. Gurumu adalah Su Lengyun. Guruku menemukan keberadaan istana api ungu dan membawaku ke lembah abadi jatuh untuk menyelidiki. Setelah dia memasuki kedalaman istana bawah tanah, sudah 1 hari 1 malam. Tanpa kabar, guru berkata, jika kontak terputus, dia menyuruhku datang mencarimu. Istana Api Ungu. Tolong sirami sisa sayuran untukku. Ingat untuk membantuku membasmi hama. Sisa ceritanya akan kuceritakan saat aku kembali. Lembah abadi terputus. Su Lengyun, takdir istana Ed sudah berakhir. Pemimpin sekti Su dari sekti Tianxing. Menyerah dengan cepat. Ikuti tren yang berlaku. Pemimpin sektian dari sekti Yinsha. Jika tidak, keadaan tidak akan baik bagimu. Mungkinkah tunduk padamu adalah mengikuti tren yang berlaku? Yang terakhir mencoba menawar. Sudah terbaring di peti mati. Aku menyarankanmu untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Siapa yang masuk bersamamu? Murid-murid lain di lembah abadi jatuh. Sudah kami singkirkan. Kamu sudah terisolasi dan tak berdaya. Bahkan jika hanya aku yang tersisa. Lalu kenapa? Bahkan jika aku, Su Lengyun, mati, aku tidak akan bergabung dengan kelompokmu yang penjahat tercela. Masih sangat keras kepala. Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu menderita sedikit dan memahami apa itu kenyataan. Kalau begitu aku akan lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hari ini Sekte Tianxingku akan memberi contoh dengan menyingkirkan momok bagi rakyat dan menghancurkan kultivasimu. Sekte Yinshaku sudah memilih jalan untukmu. Seorang wanita cantik sepertimu akan sangat disayangkan jika kamu mati. Setelah kami melumpuhkanmu, mari kita terlebih dahulu dengan benar bersenang-senang, lalu menjualmu ke klub malam untuk menghabiskan sisa hidupmu. The film was translated and narrated by M. Media. Hantu tua yang, apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga tidak tahu. Seseorang mengendalikanmu. Mulutmu benar-benar mencari masalah. Kakak Yu. Lama tidak bertemu. Guru, kau memanggilnya apa? Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanyalah seorang gadis kecil. Tidak aneh baginya memanggilku kakakan. Hanya saja, belum lama sejak terakhir kita bertemu, tapi dalam sekejap mata kau sudah tumbuh sebesar ini. Kakak Yu, bisa bertemu denganmu lagi. Terasa seperti mimpi. Cara kau mengatakannya membuatnya terdengar seperti aku mati. Aku ingat dulu, saat aku mengirimmu ke sini, aku berjanji padamu. Benar, kau berjanji padaku. Kau bilang kau akan datang setiap tahun untuk menemuiku sekali. Tapi 18 tahun telah berlalu. Kau belum datang sekalipun. Tidak. Bukankah itu sekali setiap 10 tahun? Bagaimana bisa menjadi sekali setahun? Nah, apakah kamu menganggap kami tidak ada? Nah, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu percaya diri. Kamu hanyalah seorang seniman bela diri Xiantian belaka. Aku menyarankanmu untuk menjauh dariku sejauh mungkin. Pemimpin Sekti Zu, apa yang sedang kita lakukan sekarang tidak boleh bocor. Orang-orang tak berarti ini sama sekali tidak mungkin untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Sekte Tianxing. Sekte Yinsha. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, patriarkmu bersujud kepadaku, memohon padaku untuk mengajarinya teknik rahasia. Aku tidak menyangka, keturunan mereka hari ini akan menjadi begitu tidak tahu etika. Nah, seorang biasa tanpa nama dan ketenaran, seperti semut kecil yang hina, berani menyebut leluhurku. Mendengar kamu mengatakan itu, mungkinkah kamu benar-benar mengenalnya? Berbohong, seharusnya ada batasnya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sendiri adalah kura-kura tua, berusia 1000 tahun? Selesai. Kupikir kita mengundang seorang ahli, tapi ternyata kita mengundang orang bodoh yang otaknya berisi air. Aku belum menghasilkan cukup uang. Aku belum menikmati hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Demi kehormatan patriarkmu, kehormatan, kau harus pergi sekarang. Dan aku bisa melepaskanmu. Aku sudah hidup selama puluhan tahun dan melihat banyak orang tak tahu malu. Tapi seseorang yang tak tahu malu sepertimu, baru pertama kali kulihat. Sekte Tianxingmu, patriark Ouyangmu, dulu di luar rumahku, berlutut selama 7 hari 7 malam,
memohon padaku untuk mengajarinya teknik rahasia untuk menyelamatkan sektenya dari bahaya. Jika bukan karena itu, sekte itu pasti sudah lama hancur. Trikmu yang seperti ini mungkin tidak cukup untuk menipu anak berusia 3 tahun. Baiklah, kamu bilang, teknik rahasia sekte Tianxing diajarkan olehmu. Kamu seharusnya memiliki kekuatan asal seni Tianxing, kan? Hari ini aku akan melihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Mengoceh, juga harus ada batasnya. Bagaimana bisa kau langsung menyamar sebagai seseorang yang merupakan makhluk kuat di atas patriark mereka? Kalau kata-kata ini keluar dari mulutku, aku juga tidak akan percaya. Kakak Yu, lihatlah kultivasinya. Dia seharusnya sudah mencapai alam martial saint. Kau harus menangani ini dengan hati-hati. Tidak pergi ke bawah jembatan layang untuk bercerita adalah pemborosan bakat. Hari ini, aku akan memberimu kematian cepat. Bagaimana kabarmu? Ini tidak mungkin. Kakak Yu, sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kultivasimu hanya meningkat, tidak menurun. Anak ini sebenarnya masih bisa menahan pukulan seorang martial saint. Ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Bocah, trik kecilmu tidak bisa menipuku. Apa yang kau kenakan di tubuhmu? Semacam pelindung. Harta rahasia sekte. Kah? Harta rahasia sekte. Benar. Bagaimana bisa aku melupakan ini? Jupal Shenren pernah berkata bahwa selain cermin pelindung Ron, ada 5 harta lainnya. Yang paling kuat, bisa menahan sambaran petir saat melewati kesengsaraan. Tidak heran serangan telapak tangan ini terasa seperti memukul lempengan baja. Ini masuk akal sekarang. Jadi begitu. Aku dengar istana Embun Beku memiliki harta rahasia bernama jubah suci langit misterius. Setelah memakainya, bisa menahan serangan dari Martial Saint. Tapi di dunia ini, tidak ada harta rahasia yang tak terkalahkan. Karena sudah ketahuan, kau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian benar-benar pandai mencari alasan. Bocah, trikmu sudah terbongkar. Untuk apa kau berpura-pura? Dulu, Patriark Sekte Yin Shamu, Seng Motian, setelah dikalahkan olehku, jika dia tidak bersumpah dengan sumpah beracun, untuk memperbaiki perilakunya, dan memohon padaku untuk mengampuni nyawanya, Sekte Yin kamu, pasti sudah lama tidak ada. Tahukah kau, aku bisa membuatmu, secara alami. Lagi. Baiklah. Ouyang, atur junior-juniormu dengan baik mulai sekarang. Jangan sampai ada lain kali. Terima kasih guru terhormat. Junior ini pasti akan mengingatnya. Ouyangmu ini, dia sangat menyayangi juniornya. Aku sering berpikir, jika keluargaku masih di sini, akan jadi seperti apa aku sekarang. Jangan pikirkan hal-hal itu, yang tidak menyenangkan. Aku tidak ingin mengingatnya, tapi aku selalu tidak bisa mengendalikan diri. Jika kau tidak menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah lama mati di tangan orang-orang itu. Sudahkah kau berpikir untuk mencari musuh-musuh itu? Pikirkanlah, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kakak Yu, jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuh mereka semua. Pertunjukan ini hampir selesai. Bicaralah. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kita sudah menyeret ini cukup lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Aku sebenarnya tidak menyadari, pemimpin sekte yang sudah, tubuhnya dirasuki. Jangan salahkan dirimu sendiri. Istana Api Ungu paling ahli dalam trik petak umpet semacam ini. Saat itu, terjadi barusan. Nona Yang seharusnya sudah mencapai kedalaman lembah abadi Jatum, kan? Yang Yinsu. Aura ini, mungkinkah seseorang telah mengaktifkan formasi Agung Jiwa Darah 10 arah? Benar. Tidak menyangka ini, Kak. Menemanimu dalam sandiwara besar ini. Semuanya demi saat ini. Kebangkitan Istana Api Ungu sama sekali tidak akan terhentikan. Sekarang, bahkan kau tidak bisa menghentikannya. Banyak sekali omong kosong. Kakak Yu, kita harus menghentikan mereka dengan cepat. Sudah terlambat. Aku yang Yin Chu bersumpah, selama aku bisa membuatmu mati, aku akan melakukan apa saja. Dan rela. Tuan Jingdou akan segera kembali. Balas dendam untuk keluarga Yangku akhirnya bisa terlaksana. Jadi semua ini adalah perbuatan wanita ini. Legenda mengatakan jauh di dalam lembah abadi Jatuh, ada sisa-sisa tubuh abadi. Ternyata itu benar. Waktunya telah tiba. Tuan Jingdou akan segera muncul kembali. Jiang Dao.
Ini buruk. Itu adalah sisa-sisa tubuh kultivator tahap kesengsaraan. Jika perasukan tubuh berhasil, jiwa akan langsung merasuki kekuatan tahap kesengsaraan. Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa menghadapinya. Tuan Jingdao telah muncul. Kita harus memastikan bocah Feng Yu itu mati dengan mengerikan. Jika ini terus berlanjut, kultivasi kita akan terkuras habis. Melakukan apapun sekarang sudah terlambat. Kau bisa tenang dan menunggu untuk menjadi nutrisi bagi Tuan Jingdao saat kemunculannya kembali. Dan kau sudah hidup selama beberapa ribu tahun. Itu hanya memperpanjang umurmu. Paling banyak, kau hanyalah batu loncatan bagi istana api ungu kami. Selama ribuan tahun, aku telah hidup mati rasa. Melihat teman-teman di sekitarku menjadi tua satu persatu. Perpisahan oleh hidup dan mati, terulang lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, hatiku menjadi mati rasa, tanpa suka, marah, sedih, atau bahagia, tanpa tujuan, dan bahkan lebih sedikit harapan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku merasa seperti masih hidup. Berhenti bicara omong kosong. Kau akan segera mati. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang seniman bela diri bawaan. Bagaimana dia bisa memiliki tekanan sekuat itu? Feng Yu, takdir tidak bisa dilawan. Kau tidak bisa menghentikan istana api ungu kami. Rencana kebangkitan. Mengapa aku harus menghentikannya? Berapapun sisa-sisa istana api ungu yang datang, aku akan membunuh sebanyak itu. Fluktuasi yang kuat. Bulu kuduku berdiri. Jinghua Shuaiyue, legenda mengatakan itu bisa memantulkan kekuatan sihir penyerang. Dari mana dia mendapatkan harta sihir tingkat tinggi seperti itu? Untungnya aku sudah bersiap. Apakah ini menyenangkan? Setiap pukulan yang kau layangkan, seperti memukul dirimu sendiri. Feng Yu, simpan kekuatanmu. Di hadapan Jinghua Shuaiyue, kau sama sekali tidak berdaya melawanku. Kau akan terjebak di dalamnya selamanya. Aku ingin kau selamanya terjebak di dalamnya. Sikap menjebak musuh, bukan melalui pertempuran. Melemahkan yang kuat menguntungkan yang menyerah. Dia ingin menggunakan Jinghua Shuaiyue untuk mengikis semangat juang kakak Yu, untuk mengulur waktu bagi kelahiran kembali Jiang Dao. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Pergi hancurkan sisa-sisa abadi itu. Ayo pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghentikan rencana balas dendam besar keluarga yang kami. Dua hama yang merepotkan. Feng Yu, simpan tenagamu. Di hadapan Jinghua Shuaiyue, kau sama sekali tak berdaya melawanku. Penghalang ini tidak mungkin. Persis sama dengan kekuatanku. Alasan kau tidak bisa memecahkannya hanyalah karena saat menghadapi dirimu sendiri, kau tidak berani menggunakan kekuatan penuhmu. Mustahil. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku kembali. Salam, Tuan Jingdao. Keluarga yang bersumpah akan mati untuk melayani istana api ungu. Kau membangkitkanku. Aku akan memberimu pahala. Di masa depan, istana api unguku akan mendominasi 9 provinsi. Keluargamu pasti akan menerima anugerahku. Terima kasih, Tuan Jingdao. Akhirnya kembali. Dan sisa-sisa abadi ini akan membantuku langsung menembus ke tahap kesengsaraan. Tetua Agung Hongyan. Aku, Jiang Dao, tidak mengecewakanmu. Segera mulai membangkitkan kembali istana api ungu, mengembalikan kejayaan istana api unguku. Feng Yu, apakah Tuan Jingdao memiliki kekuatan ilahi yang mencapai langit? Waktumu untuk mati telah tiba. Penderitaan keluarga yang kami, aku akan membuatmu merasakannya 100.000 kali lipat. Membalasnya, orang ini sudah memiliki kekuatan tahap kesengsaraan. Jika kakak Yu melawannya, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang.
Fang Yu, kau bajingan. Bisakah kau membayangkan istana api unguku akan kembali dengan cara seperti ini? Apakah kau masih bertahan? Kakak senior. Wanita ini terlihat cukup cantik. Kecantikan yang begitu indah. Sayang sekali jika dia mati. Kakak senior, bagaimana kalau kita? Aku akhirnya menunggu hari ini. Sisa-sisa istana api ungu harus mati semua. Fang Yu, aku bukan lagi orang yang dulu. Dalam 2000 tahun ini, bahkan saat jiwaku tertidur, aku memikirkan bagaimana cara membalas dendam di mataku. Kau hanyalah seekor semut. Anjing tua Hong Yin itu menyegel jiwa-jiwa kalian. Dan hanya membiarkan kalian terbangun setelah 2000 tahun. Hanyalah untuk mengalahkanku. Karena dia tahu. Selama aku ada di sini, istana api ungu tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Sayang sekali dulu, aku menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Jadi dia tidak bisa melihat hari ini, kematian tragis kalian. Aku akan membunuhmu. Fluktuasi spiritual yang mengerikan. Mungkinkah ini kekuatan tahap kesengsaraan? Kakak Feng Yu hanyalah seorang kultivator di tahap kondensasi Qi. Bagaimana bisa seorang manusia di dunia fana melawan itu? Feng Yu, kau akhirnya akan mati. Kita akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga yang... Fang Yu, 2000 tahun yang lalu, kau hanya berada di tahap kondensasi Qi. Dan sekarang kau masih berada di tahap kondensasi Qi. Apakah kau melihat itu? Ini adalah kekuatan tahap kesengsaraan. Jangan khawatir. Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang ekstrem. Membakar langit menghancurkan bumi. Serangan telapak tangan dari Jin Do barusan. Secepat kilat, bahkan seorang ahli perkasa di tahap kesengsaraan tidak bisa menghindarinya. Kakak Feng Yu benar-benar menghindarinya. Feng Yu, matilah untukku. Sudah cukup bersenang-senang. Sekarang giliranku. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar hanya di tahap kondensasi Qi? Kultivator tahap kondensasi Qi belaka itu bisa hidup selama 2 atau 3000 tahun. Dan penampilannya tidak menua. Kekuatannya bisa menandingi kekuatanku di tahap kesengsaraan. Fang Yu, kau adalah monster. Jangan berpikir kau memiliki keuntungan penuh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan monster adalah dengan menjadi monster itu sendiri. Kau bilang, kau akan bersumpah setia kepada istana api ungu sampai mati. Baik, tuanku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Tuanku. Hanya darah Yin ekstrem yang bisa membantuku menyerap mutiara kekacauan. Berikan semua darahmu padaku. Alam semesta api ungu. Manifestasi kekacauan. Dulu, Tetua Hong Yin dikalahkan olehmu. Karena dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan mutiara kekacauan. Tapi hari ini, aku sudah selesai menyerapnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Kau lihat itu. Mutiara kekacauan membantuku menjadi tubuh abadi. Aku sudah setengah jalan menjadi abadi. Dan kau hanyalah The film was kultivator tahap translated kondensasi Qi. and Aku narrated tidak by menyangka M. Jing Dao Media. akan benar-benar menggunakan mutiara kekacauan untuk menembus tahap kesengsaraan dan menjadi abadi. Jarak antara manusia fana dan tubuh abadi sangat besar. Kali ini Feng Yu mungkin bukan lawannya. Di mataku, kau hanyalah sebutir debu di 3000 dunia. Aku harus menghancurkanmu sampai mati hari ini untuk membalas dendam darah mendalam istana api unguku. Tubuh abadi yang arogan itu benar-benar dirobohkan oleh satu pukulan di depan kakak Feng Yu. Mungkinkah dia sudah melampaui keberadaan para abadi? Feng Yu seharusnya sekarang tahap kondensasi Qi terkuat, kan? Sudah ribuan tahun. Aku sudah mendengar terlalu banyak orang mengatakan hal yang sama kepadaku. Tidak bisakah kau memberiku sesuatu yang baru? Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Dulu, ketika aku membantai murid-murid Heavenly Dao, itu benar-benar menggembirakan. Mereka menangis dan meratap, dan mencoba melarikan diri. Tetapi dengan satu sapuan api unguku, mereka semua berubah menjadi abu. Bukankah kau sangat kuat? Mengapa kau tidak menyelamatkan mereka keluar? Betapa mereka percaya padamu, ketua sekte mereka. Ketika mereka mati, betapa mereka berharap kau akan muncul. Sayang sekali, ketika mereka berubah menjadi arang, kau masih tidak muncul. Betapa kecewanya mereka. Betapa mereka membencimu. Mereka tidak akan pernah tenang. Bahkan di neraka mereka akan mengutukmu.
Dan gadis, kecil dengan tubuh bagus itu. Sayang sekali. Pada akhirnya dia juga menemui ajalnya, tubuh, dan daunnya musnah. Bersujud di hadapan arwah, murid sekte Heavenly Dao kami. Bersujud di hadapan arwah, milik Leng Son Suang. Kau tidak bisa membunuhku. Aku memiliki tubuh abadi. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fang Yu, apa yang kau lakukan? Bukankah kau sangat suka menggunakan api ungu? Kalau begitu aku akan menjebakmu dalam formasiku. Terbakar oleh api merah menyala. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Fang Yu, biarkan aku keluar. Sisa-sisa istana api ungu. Aku telah membersihkan mereka semua. Aku akan mencari hukum kehidupan. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membangkitkan kalian semua. Meskipun itu tahap kondensasi Ki 10.000 lapisan, atau 20.000 lapisan. Aku akan membawa kalian semua kembali ke dunia ini lagi. Fang Yu. Banyak kenangan melintas di benakku. Sekte Heavenly Dao, Leng Zim Suang. Siapa sebenarnya aku? Ketika kau kembali, aku akan menikahimu.